Initiating System 1. System 1 loaded. Inovasi dakwah ekonomi Islam dengan memanfaatkan tempat pariwisata syariah. Tahukah kamu, ekonomi selalu melekat dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan keuangan. Bagaimana kamu memanfaatkan uangmu untuk shopping, hura-hura, atau bersedekah? No. Yes. Dalam Islam, kita diajarkan bagaimana cara memanfaatkan uang. Dari situ, lahirlah sebuah dakwah ekonomi Islam yang mengajarkan kita bagaimana cara mendapatkan uang, menyimpan uang, dan memakainya sebagaimana mestinya. Dan inilah hasilnya. Jika segala hal yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat sama-sama meningkat, maka semuanya akan balance antara dunia dan akhirat, karena life it's all about balance. Dalam Islam, keseimbangan antara dunia dan akhirat telah diatur dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan tahukah kalian bahwa dakwah ekonomi Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW? Dan inilah contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan membentuk forum kecil atau istilah lainnya yaitu halaqah, yang di dalamnya membahas tentang keislaman termasuk ekonomi Islam. Lalu, bagaimana dengan era zaman sekarang? Dengan perubahan peradaban dunia, perekonomian sudah terpengaruh oleh sistem ekonomi barat, sehingga muncullah ide-ide baru oleh para ekonom muslim demi mempertahankan ekonomi Islam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Dengan pemikiran tersebut, muncullah 1000 cara dakwah ekonomi Islam. Contohnya seperti gadget. Pada era sekarang, semua orang pasti punya alat yang seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan untuk berdakwah dengan cara broadcast. Dengan waktu yang singkat, semua orang sudah bisa menerima info yang kita sebarkan. Atau media sosial lain seperti Facebook, Twitter, Skype, Instagram, Pet, YouTube, BBM, Line, dan WhatsApp. Atau media televisi seperti cuplikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan FPET Breaking News siang bersama saya Putra Jeremy. Pariwisata syariah bukanlah fenomena baru untuk kepariwisataan di Indonesia, tepatnya di Kota Malang. Beberapa pariwisata di Malang sudah mulai menerapkan sistem pariwisata bernuansa syariah, seperti yang ada di Masjid Tibanturen. Berikut liputannya. Mau tahu gimana caranya mengetahui dan mengenal pariwisata bagus dan bernuansa syariah? Ingin traveling dan berwisata kuliner dengan nyaman tanpa khawatir tentang kehalalannya? Jangan khawatir travelers. Di daerah Malang dan sekitarnya sudah banyak tempat pariwisata bernuansa syariah. Salah satu contohnya yaitu Masjid Tibanturen. Sungguh megah bukan? Letak
Tempat lokasi Masjid Tiban Turen Malang berada di Jalan Wahid Hasim, Gang Anggur, Desa Sanarejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pastinya, Masjid Tiban Turen buka selama 24 jam. Dan yang ditunggu-tunggu, tiket masuknya free. Cukup minta izin kepada penjaga, Anda sudah bisa masuk ke kawasan penyejuk hati ini. Ingin tahu lebih dalam? Yuk menjelajah bersama kami, bersama FPET Menjelajah. Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk Indonesia mayoritas muslim. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki banyak potensi wisata yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, salah satu contohnya adalah pengembangan pariwisata syariah. Nah, inilah salah satu contoh pariwisata halal atau syariah yang berada di Kota Malang. Lebih tepatnya terletak di Desa Turen, desa yang begitu kecil, akan tetapi masjidnya yang begitu mengagumkan. Masjid ini sering disebut sebagai Masjid Tiban. Dengan salah satu tempat yang seperti masjid tersebut, ini bisa kita manfaatkan jika kita sudah suntuk belajar di tempat yang itu saja. Dengan begitu, kita bisa mentoring sambil berwisata di tempat yang satu ini contohnya, yaitu di Masjid Turen. Dengan selalu mencari hal yang unik setiap halaqah, kita tidak akan bosan dan akan selalu semangat untuk mengkaji ekonomi Islam. Karena sifat manusia yang selalu bosan, sehingga harus ada inovasi-inovasi yang harus di-upgrade. Di masjid ini, setiap lantai mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Oke, check this out. Di lantai 1-4 digunakan sebagai tempat kegiatan para santri pondokan. Seperti ini ruangannya. Untuk lantai 6 sering digunakan untuk ruang kumpul keluarga. Lantai 5, 7, dan 8 terdapat toko-toko kecil yang dikelola oleh para santriwati. Seperti toko makanan khas Malang dan toko busana muslim. Yang tak kalah kerennya, di masjid ini terdapat kolam renang yang begitu menakjubkan. Juga terdapat perahu di sana yang menambah daya tarik para pengunjung. Perbandingan wisata halal dengan wisata biasa. 1. Wisatawan merasa aman dan terlindungi dengan kehalalan makanan di wisata tersebut. 2. Di kawasan tersebut semua mengenakan pakaian Islami. 3. Dalam wisata halal juga bisa dijadikan media dakwah.